Shalom, semangat pagi. Hari ini saya ingin berbagi cerita hal-hal yang saya syukuri ketika menikmati buah merah dan kelapa hutan di pegunungan Husagama. Saya pernah menikmati buah merah ini karena warnanya merah, menikmatinya di dalam honai. Jadi mereka akan memasak di dalam honai, direbus dulu, lalu sari-sarinya itu akan mereka peras secara manual, dan itu akan kami menikmati rasanya nikmat sekali. Saya juga pernah menikmatinya ketika mereka memasak secara ramai-ramai di luar dengan cara bakar batu. Jadi sistemnya itu mereka akan gali tanah, lalu di sebelahnya akan dibakar batu. Jadi batu yang panas-panas ini akan ditumpuk di lapisan paling dasar, lalu ditambah lagi lapisan daun-daun, batu-batu lagi, lalu hipere-hipere, ubi-ubi manis. Kadang juga kalau mereka punya daging ayam, mereka masak di situ juga. Dan itu dibuat lapisan berkali-kali, lalu ditutup lagi dengan daun, di atasnya ditutup lagi dengan batu-batu yang sudah dibakar. Jadi itu panas, mengelilingi makanan itu sampai matang. Rasanya nikmat sekali. Dan juga yang selanjutnya adalah kelapa hutan. Kelapa hutan ini kenapa disebut kelapa? Sebenarnya rasanya ada sedikit mirip-mirip kelapa, tapi bentuknya itu seperti tajam-tajam dari luarnya. Dan itu akan kita bakar dan kita bisa nikmati seperti cemilan-cemilan. Rasanya juga enak sekali. Dan buah-buah ini dia tidak ada setiap saat, namun ada musim-musimnya. Dan untuk mendapatkannya, biasanya mereka akan pergi jauh ke dalam hutan. Jadi biasanya ketika mereka sudah memberikan pada kami, untuk kami nikmati, itu kami sangat syukuri karena jarang-jarang kami nikmati itu di kota. Kita juga akan menikmati banyak buah-buah yang mungkin belum pernah kita rasakan di surga nanti. Karena itu, mari kita persiapkan tabiat kerohanian kita, agar ketika Tuhan datang menjemput kita, kita siap untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Baiklah, bacaan renungan pagi kita hari ini tanggal 26 Januari berjudul Ia memberikan buah roh, dengan ayat inti yang tertulis di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Penjelasannya, akankah kita anggap bahwa kita sanggup untuk membentuk hidup kita dan tabiat kita untuk memasuki pintu gerbang kemuliaan itu? Kita tidak dapat berbuat itu. Kita bergantung setiap saat pada Roh Allah yang bekerja atas kita dan anak-anak kita. Sekiranya para orang tua mau melihat keadaan yang berbeda dalam segala hal di keluarganya, biarlah mereka menyerahkan dirinya semata-mata kepada Allah. Maka Tuhan akan mengadakan jalan dan cara-cara oleh mana suatu perubahan boleh terjadi dalam rumah tangga mereka. Penebusmu yang berbelas kasihan sedang mengamat-amati engkau dengan kasih dan simpati. Bersedia hendak mendengar segala doamu dan memberikan kepadamu bantuan yang engkau perlukan dalam pekerjaan hidupmu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, kelemah lembutan, iman dan kemurahan hati adalah dasar dari tabiat Kristen. Segala anugerah yang indah ini adalah buah roh. Itu adalah mahkota dan perisai orang Kristen. Tidak ada yang dapat memberikan kepuasan dan kesenangan hati yang lebih sempurna. Selama engkau menerima Roh Kristus, engkau akan bertumbuh dan mengeluarkan buah. Anugerah-anugerah roh akan matang dalam tabiatmu. Imanmu akan meningkat. Keyakinan hatimu akan bertambah dalam. Kasihmu akan dijadikan sempurna. Makin lama engkau akan makin memantulkan keserupaan dengan Kristus di dalam segala sesuatu yang suci, mulia, dan elok. Buah ini tidak akan pernah binasa, melainkan akan menghasilkan sejenisnya, suatu penuaian kepada hidup yang kekal. Bila mana buahnya matang, lalu segera disuruhnya orang membawa sabit, sebab sudah tiba musim menuai. Kristus sedang menunggu-nunggu dengan penuh kerinduan bagi manifestasi dirinya dalam jemaatnya. Apabila tabiat Kristus kelak dihasilkan dengan sempurna dalam umatnya, maka ia akan datang
untuk menyatakan mereka sebagai miliknya. Saya sangat rindu bagi kita hari ini untuk mengaplikasikan apa yang sudah kita dengarkan mengenai buah roh. Nah, mari kita coba hari ini untuk memiliki buah roh, yaitu pengendalian diri. Pengendalian diri ini bisa kita tunjukkan dalam banyak situasi. Contohnya, beberapa hari yang lalu, ketika saya hendak mengambil uang di ATM, saya tiba di antrian paling depan. Jadi, ketika orang yang di dalam itu akan selesai, maka sayalah berikutnya yang dapat menggunakan ATM tersebut. Selama saya masih menunggu di luar, orang yang di belakang saya, ibu-ibu ini mengeluh. Ih, lama sekali ya orang yang dalam ATM itu. Dia nggak tahu apa, kita ini yang di luar ini menunggu terlalu lama. Telinga saya terbuka, tidak bisa saya tutup, kan? Jadi ketika saya mendengar omelan dari ibu ini, keluhan dari ibu ini, saya juga terpancing untuk mengeluh. Mulut ini rasanya ingin menanggapi kalimat dari ibu ini seperti ingin mengiyakan hal yang sama. Saya sebenarnya mau bilang, iya ya Bu, benar juga itu lama sekali orang yang di dalam. Tapi puji Tuhan saya bisa mengendalikan mulut saya, walaupun pikiran saya juga sebenarnya sempat ada mengeluh, tapi saya berusaha untuk mengendalikan diri tidak terbawa situasi. Jadi saya tahan diri saya, lebih baik saya sabar menunggu, karena karena memang kesempatan bagi orang yang di dalam untuk menggunakan haknya. Dan saya sabar menunggu sampai tiba waktunya bagi saya untuk boleh menggunakan mesin ATM tersebut. Contohnya situasi ini bahkan kita bisa menghasilkan dua buah roh, yaitu kesabaran dan pengendalian diri. Mari kita hasilkan buah roh hari ini dengan meminta bantuan Tuhan. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Saya ingin menyapa Anda. Bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya kabar kita akan berbeda-beda. Ada yang sementara dalam kesedihan mungkin, ada yang sementara dalam pemulihan mungkin, dan ada juga yang mungkin sedang bersuka cita untuk hal-hal tertentu. Apapun itu, mari kita gunakan waktu kita untuk bersyukur dan menyampaikan permohonan doa. Saya juga rindu menjadi sahabat doa Anda. Anda boleh kapan saja menyampaikan permohonan doa Anda dengan menuliskannya di kolom komentar di bawah ini, dan saya akan turut mendoakannya. Terima kasih banyak, kita akan berjumpa lagi esok hari. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.